Pak Gubernur yang terhormat, pian sudah cukuplah jadi Gubernur Kalimantan Timur. Dengan baik, dengan melangkah dengan baik. Sudahlah, sekarang kita mencari orang yang betul-betul amanah menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Amin. Tidak sembarang orang, karena dunia ini penuh kepalsuan. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyani dan Dhani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam. Kesian gubernurnya. Jalannya kalau mobil sendiri. Ya kan perjalanannya. Warga sini dah. Boro-boro masyarakat Kalimantan Timur, ya kan? Gua aja nih seorang warga yang di luar dari Kalimantan Timur, gedek banget gua, kesal banget gua ngelihat kelakuan si bapak yang satu ini. Watados banget lagi itu muka, wajah tanpa dosa. Ngebeli kursi pijat di dalam rumah dinasnya seharga 125 juta dengan alasan gubernurnya juga katanya capek, habis nyetir ribuan kilo. Ditambah jalannya yang amburadul ya Pak. Coba deh daripada Bapak buat ngebeli kursi pijat yang seharga 125 juta, mendingan tuh duit Bapak buat nambahin ngebenerin jalan. Yang tadinya jalannya ribuan kilo bisa lebih hemat Bapak. Sorot kemewahan sang gubernur, demo pecah di Kalimantan Timur. Demo terjadi karena banyaknya berita kontroversial tentang penggunaan anggaran dari sang gubernur akhir-akhir ini. Mulai dari yang terbaru, biaya jamuan tamu pimpinan Kaltim mencapai 6 miliar rupiah. Lebih tinggi dari provinsi lain. Jawa Barat di 3,7 miliar dan Maluku Utara di 44 juta rupiah saja. Data yang diambil dari realisasi Inaprok 2025 memancing banyak tanya. Mengapa anggarannya bisa berbeda jauh? Apalagi jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara yang hanya 44 juta saja. Apakah sajian yang disajikan adalah Wagyu A5 disertai dengan topping emas batangan atau lobster yang ditangkap, dimasak langsung secara fresh di depan muka tamu? Mengingat selera fashion Ibu Gubernur Kaltim sangatlah fancy dan modis, memakai mantel bulu dan mahkota, yang membuat saya bertanya, apakah di Kaltim sedang musim dingin? Bukan hanya soal jamuan tamu, masyarakat juga menyoroti biaya renovasi rumah dinas yang sangat fantastis, mencapai 25 miliar rupiah, yang kemudian direspon oleh Gubernur Kaltim dengan pernyataan daripada tinggal di hotel setiap hari. Artinya bisa nginep di hotel, bisa di mana? Kalau saya enggak, saya di rumah dinas. Setelah saya hitung-hitung dan amati Pak, lebih baik Bapak tinggal di hotel, karena hotel yang sudah bagus sekali, anggap saja 3 juta per malam. Saya kalikan 30 hari, 90 juta per bulan. Dikali 5 tahun Bapak mengabdi sebagai gubernur, baru memiliki total 5,4 M. Jika biaya renovasi Bapak 25 miliar, masih ada selisih 20 miliar kurang lebih untuk penghematan negara. Di tengah demo masyarakat, Gubernur Kaltim hanya mengucapkan terima kasih terhadap masukan rakyat yang berkelas. Dari tragedi demo di Kaltim yang saat ini terjadi, mengingatkan kita bahwa wakil rakyat seharusnya hidup seperti rakyat yang diwakilkan, karena mereka digaji dan hidup dari uang rakyat. Jika rakyat yang mereka wakili masih belum sejahtera, mereka masih belum pantas untuk bermewah-mewahan, mengundang tamu sampai menghabiskan uang 6 miliar, renovasi rumah dengan harga fantastis 25 miliar, apalagi beli yang hanya mobil untuk dipakai tugas 8,5 miliar. Sungguh tidak pantas. Jika rakyat yang kamu wakili belum sejahtera, apakah wajar jika pemangku jabatan rakyat bersenang-senang di atas penderitaan rakyat? Guys, info viral. Aliansi mahasiswa dan masyarakat menuntut dan juga mengkoreksi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dikepalai oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud
yang sedari pagi berdemonstrasi di depan kantor gubernur dan DPRD provinsi. Menuntut adanya 3 tuntutan dasar, di antaranya transparansi, audit KPK, dan yang lainnya. Membuat demo yang semula berakhir damai berakhir ricu dengan dibubarkannya dengan water cannon ke arah para demonstran. Dalam tuntutannya, para demonstran menuntut Gubernur Kalimantan Timur Rudi Marsudi untuk menemui mereka, dan sampai malam ketika gubernur tersebut meninggalkan kantornya tanpa sepatah kata pun kepada para wartawan yang sedang menunggunya. Kaltim, apa yang terjadi? Mungkinkah ini pati kedua? Kalau sudah ada pati kedua, mungkinkah terjadi pati ketiga, pati keempat, dan seterusnya? Repot ini. Apalagi ketika kita punya pemimpin di daerah maupun di pusat yang tidak mengerti berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berdialog dengan baik. Nah, coba dengarkan apa kata anak muda yang bicara dalam demo di Kaltim seperti ini. Jadinya kan lucu sekali. Coba kita dengarkan. Bapak Gubernur kita itu pengusaha. Saya yakini beliau tidak kekurangan uang. Saya, teman-teman boleh cek di mana aja. Saya tidak pernah menghina cara berpakaiannya istri Pak Gubernur. Saya nggak pernah. Saya tidak pernah, karena bagi saya mungkin itu adalah style dari beliau. Ya kan, dan tas yang dipakai sama beliau harganya miliaran. Pak, kita tuh cuma mau bilang, kalau Bapak belikan tas istri Bapak aja dengan harga miliaran dan jumlahnya banyak Bapak bisa, kenapa sih Pak beli kursi pijat harus pakai APBD, Pak? Tuh kan, dimana mereka tidak dipersoalkan pakaiannya, tidak dipersoalkan apa yang mereka bisa beli, tapi kenapa harus menggunakan APBD untuk hal-hal yang receh? Masyarakat tentu patut mempertanyakannya, karena itu uangnya mereka. Inilah era yang disebut sebagai radical transparency. Ada anak muda bikin AI, dan dengan AI-nya itu dia bisa sebutkan kita bisa mengakses uang kita itu dipakai untuk apa saja. Sangat mudah kita melacak, sangat mudah kita menemukan uangnya dipakai untuk apa, proyeknya dikerjakan oleh siapa. Oleh karena itulah maka pemimpin harus mempunyai empati dan bisa segera beradaptasi menyesuaikan diri. Dialog itu artinya adalah mau berubah, mau mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Renovasi 25 miliar rumah Kaltim, ternyata demi ini. Jadi ada renov rumah Gubernur Kaltim nih 25 miliar ini. Nah, renov ini ya, berarti bangunannya udah ada, katanya lama kosong kalau nggak salah. Nah, renov ini ruang kerja dan rujab, aku nggak tahu rujab ini apa, ruang jabatan mungkin. Habis 10,2 miliar. Bagaimana? Kira-kira renovnya sampai segitu tuh apa bahan bangunannya kira-kira? Oh, itu tadi dibilang lama nggak kepake ya bangunannya? Iya, lama. Habis 20 miliar atau 10 barusan? 25 miliar renov untuk bangunan yang udah lama nggak kepake. Iya. Masuk akal sih, masuk akal. Kenapa Ya, masuk karena akal? Ini yang orang jarang sadari, apalagi yang rumahnya sudah lama gak kepake, itu biaya ngusir setannya tuh yang susah. Itu masuk ke anggaran itu. Oke, karena itu biaya nggak bisa diprediksi. Ribuan masyarakat di Kalimantan Timur tumpel blek. Warga biasa, mahasiswa jadi satu. Ribuan orang ini punya kepentingan yang sama, memprotes tingkah pola Gubernur Kalimantan Timur. Mereka jengah lihat anggaran mobil dinas 8,5 miliar. Mereka juga marah anggaran renovasi rumah dinas 25 miliar. Belum lagi omongan-omongan pejabatnya yang menurut saya tidak simpatik sebagai seorang pemimpin. Teman-teman, kasus bergolaknya Kalimantan Timur ini adalah ungkapan hati dari masyarakat, di mana ketika pemilu mereka dikecewakan oleh pemimpinnya. Pada saat pemilu dibutuhkan hanya suara. Pada saat pilkada ngasih duit, setelah menang lupa dengan janji-janjinya. Bupati, wali kota se-Indonesia, gubernur se-Indonesia belajar dari kasus Bandung, Deddy Mulyadi.
Seorang pemimpin yang baik maka dicintai oleh masyarakatnya. Belajar dari Kalimantan Timur, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang arogan, pemimpin yang suka menghambur-hamburkan duit anggaran APBD, maka dimusuhi oleh masyarakatnya.